Setelah nostalgia Gokaiger, malah muncul anomali GoBuster. Ya ampun, kamu berdosa banget. Tapi apakah GoBuster jelek secara kualitas atau kita yang salah ekspektasi? Halo teman-teman, selamat datang di channel Film Studio dalam segmen Yaping Flip Film. Tempat kita bahas anime, tokusatsu, dan series Jepangan. Terdengar kabar duka bahwa franchise Super Sentai akan berhenti tayang. Di sini pertama kali aku mau bahas Super Sentai ya. Tapi bukan Super Sentai terakhirnya, Gojujutsu, Skip. melainkan GoBuster. Seri Super Sentai ke-36 yang dirilis pada tahun 26 Februari 2012 yang datang setelah Gokaiger, yang cukup digandrungi oleh para fans Super Sentai karena menghadirkan nostalgia Super Sentai di masa lalu. Berbeda dengan Gokaiger, GoBuster mencoba dengan sedikit pendekatan yang berbeda, mulai dari konsep meta, kostum, pendekatan tone cerita yang sedikit lebih gelap, dan gimmick yang justru mirip dengan serial Power Rangers. Walah. Ada banyak fans yang terganggu dengan beberapa perubahan ini, terlihat dari turunnya rating dan juga menurunnya penjualan merchandise. Tapi ada juga beberapa fans yang justru mengapresiasi inovasi brand dari Toei. Buat yang penasaran dengan opiniku, ini dia Tokumu Sentai GoBuster. Mengisahkan sebuah dunia yang mana Enetron menjadi sebuah energi utama manusia untuk menjalankan berbagai jenis perangkat seperti kompor, lampu, mobil, dan lain-lain. Namun ada sekelompok monster jahat dari dunia maya yang ingin mencuri Enetron yang bernama Pagras. 3 anggota terpilih untuk melindungi Enetron dan manusia. Sebut saja GoBuster. Bukan prajurit terlatih, melainkan anak kecil yang kehilangan orang tuanya akibat insiden pada malam Natal, akibat ulah Mesiah pemimpin para Pragas. Ketiga anak itu dipilih karena ia diberikan vaksinasi untuk mendapat kekuatan super. Beban tanggung jawab besar itulah yang mereka pikul sejak masih kecil. Di pertengahan series, mereka bertemu dengan seseorang yang berasal dari dunia maya. Di sepanjang series ini, kita diajak untuk menyingkap misteri dari hilangnya orang tua mereka dan pertempuran mereka melawan Pragas. Siapa saja anak itu? Kita masuk pada segmen Hiromu Sakurada atau Red Buster yang diperankan oleh Kazuhiro Suzuki, orang sama yang memerankan Kamen Rider Quiz pada series Kamen Rider Zio. Seseorang yang cenderung belak-belakan dan terbiasa menyampaikan sesuatu apa adanya tanpa memikirkan perasaan dari lawan bicaranya. Hiromu adalah salah satu anak yang orang tuanya hilang pada insiden malam Natal dan menanggung beban untuk melindungi umat manusia sebagai Red Buster dan pilot dari Edge, Megazord pada series ini. Hiromu memiliki kelemahan yaitu apabila melihat ayam, ia akan membeku untuk sesaat. Karena trauma Hiromu saat masih kecil. Kemudian ada Yoko Usami atau Yellow Buster yang diperankan oleh Arisa Komiya, seorang anak berumur 16 tahun, tokoh termuda dalam series ini, yang dipaksa oleh keadaan untuk menjadi dewasa dan menanggung beban untuk menyelamatkan manusia selayaknya Hiromu. Terlihat sesekali Yoko menunjukkan sisi kekanakan selayaknya gadis berumur 16 tahun, seperti menangis, malas mengerjakan tugas sekolah, dan acap kali bertengkar dengan Usada selayaknya orang tua dan anak. Yoko memiliki kelemahan yaitu membutuhkan kalori yang cukup untuk melakukan sebuah pertarungan. Dan apabila jumlah kalori tidak terpenuhi, maka
Ada lagi Blue Buster atau Ryuji Iwazaki yang diperankan oleh Ryo Mababa, seorang yang lebih dewasa dari Yoko dan Hiromu, dan berperan sebagai kakak bagi Hiromu dan Yoko. Hal tersebut membuat Ryuji terkadang menyembunyikan perasaannya dan menanggung beban sebagai seorang kakak sendirian. Walaupun tak kehilangan orang tua selayaknya Hiromu dan Yoko, namun Ryuji berjanji untuk berjuang bersama Yoko dan Hiromu sebagai Go-Buster dan mencari tahu misteri dari hilangnya orang tua Hiromu dan Yoko pada malam Natal. Ryuji memiliki kelemahan di saat kondisi fisiknya melampaui batas, maka ia akan menjadi kematasan, dan ketika Ryuji menjadi kepanasan, maka sulit untuk membedakan mana kawan dan lawan. Di sekitar episode 15 muncul Jin Masato atau Majiro. Salah, Blue Buster yang diperankan oleh Hiria Matsumoto, avatar yang berasal dari dunia maya. Salah satu korban dari peristiwa malam Natal dan dapat kembali ke dunia nyata dalam bentuk avatar dan memberikan beberapa informasi mengenai Masaya, orang tua Hiromu dan Yoko, dan dunia maya. Kendati pun Jin gemar bertingkah bodoh dan suka bertindak semaunya sendiri, di masa lalu Jin merupakan seorang mekanik jenius dan merupakan senior bagi Ryuji. Jin gemar menyembunyikan kesedihannya dan bertingkah bodoh. Kemudian ada Bodiroid, yaitu Nick yang perhatian dengan temannya, dan Butamap, Horisaki, Bodiroid pemalu dan perhatian. Usada, Bodiroid yang suka ngomel dan tanggung. Ji yang lugu dan suka memotong pembicaraan orang. Menurutku, pengkarakteran pada series ini justru lebih matang ya ketimbang beberapa series yang udah aku tonton seperti Deka Ranger, Mad Ranger, Kyoryuger, Hurricaneer, Geki Ranger, dan Shinkenger. Santai Om, cool down. Mungkin ada beberapa fans yang mulai panas mengingat ada beberapa series yang disukai fans itu tersebut. Ya, sebenarnya ini masih bisa diperdebatkan sih. Jika kalian tidak setuju, boleh langsung tulis di kolom komentar dan kemukakan argumen kalian. Tapi sebelum itu, izinkan aku beropini. Alasan aku beranggapan pengkarakteran pada series ini cukup matang karena pembagian karakter yang tidak dominan pada salah satu tokoh selayaknya Deka Ranger, Geki Ranger, dan lain-lain. Setiap karakter diberikan porsi pengkarakteran dan pengembangan karakter yang pas, dan juga hubungan dari setiap karakter yang saling melengkapi satu sama lain, bahkan untuk para Bodiroid sekalipun. Jika kita berkaca pada seri Super Sentai seperti Deka Ranger ataupun Geki Ranger, karakter cuma tersentral pada Deka Red dan Geki Red, juga kurang mengeksplor karakter Sentai lain. Bang, kan Deka Ranger membernya banyak, jadi nggak bisa kalau harus mengeksplor seluruh Sentai secara keseluruhan. Bagiku argumen itu kurang tepat karena walaupun Go-Buster terdiri dari 3 anggota, tapi kamu melupakan Bodiroid-nya, yang jika ditotal maka ada 6 member. Atau kita ambil contoh yang lain seperti Dance Brother yang jumlah Sentai-nya banyak, tapi pembagian karakternya juga pas, walau Don Momotaro menjadi yang paling kuat dalam series. Ya, ini opiniku sih, tapi aku masih terbuka untuk opini kalian jika dirasa opiniku perlu diluruskan. Keberadaanku di sini cuma membuka diskusi pada kalian para tokoh fans. Perihal pernyataan series ini gagal karena membawa tema cerita yang gelap, bagiku juga kurang relevan ya. Jika kita lihat seri sebelumnya, Gokaiger atau Maji Ranger, secara plot bagiku juga sama gelapnya. Dan di Go-Buster malah justru tidak terlalu gelap karena banyak sekali adegan komedi dari setiap Sentai dan Bodiroid yang porsinya jauh lebih banyak ketimbang Gokaiger dan Maji Ranger. Nah, bagiku di sini letak dari kegagalan Go-Buster.
Toei sepertinya ingin mencoba treatment baru pada serial ini dan mengabaikan beberapa tradisi Super Sentai di masa lalu. Ada banyak fans yang kepanasan, namun ada juga sedikit fans yang cukup terbuka dengan inovasi yang dilakukan oleh Toei. Seperti pembaruan dari segi kostum dan beberapa teriakan seperti "Let's Morphin". Morphin time! Yang lebih mirip ke serial Power Rangers daripada Super Sentai. Dan kamu biru, apa yang istimewa? Aku Jawa. Juga ada perombakan dari segi pertarungan yang sedikit realistis, yang apabila kita lihat Super Sentai klasik, semua Sentai bertarung bersama dalam satu kelompok untuk melawan monster. Tapi dalam series Go Buster, pertarungan dilakukan secara terpisah. Treatment yang lebih mirip serial Kamen Rider daripada Super Sentai. Rasanya anjing banget. Konsep hidup kedua dari monster juga dalam series ini diganti dengan Fragas dan Megazord yang muncul secara bersamaan, yang menjadikan Sentai harus berpacu pada waktu dan sesekali harus berbagi tugas. Sebuah ide yang cukup bagus bagiku untuk menggait penonton yang lebih dewasa. Belum lagi kita menjumpai kegunaan mecha yang lebih fungsional. Jika kita lihat Sentai sebelumnya, kita akan jarang menjumpai mecha tunggal di pertengahan series hingga akhir. Nah, pada series ini mechanya melakukan batai dengan banyak mecha cuma pada monster yang hanya bisa dikalahkan dengan mecha tersebut. Selebihnya jika monsternya kroto-kroto ya cukup pakai mecha tunggal seperti Ace. Itulah mengapa dalam segi mecha, Go Buster tidak memiliki banyak variasi selayaknya Super Sentai yang lain. Dan hal tersebut berimbas pada penjualan mainan. Untuk desain mecha bagiku juga cukup bagus dan terasa realistis. Untuk mecha cukup oke lah bagiku. Desain Go Buster juga cukup oke. Bahkan pertama kali aku tertarik untuk menonton series Go Buster justru karena desain Sentainya. Untuk body root, secara desain juga keren banget. Kepala body root yang didesain selayaknya kemudi juga terasa cukup fresh. Walaupun cukup solid dalam perihal konsep dan karakter, Go Buster memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya episode filler. Sebenarnya keberadaan filler di sini lumrah terjadi pada series Super Sentai kebanyakan. Tapi yang aku permasalahin, kenapa ketika tensi ceritanya mulai naik, malah dimasukin filler Utu Keiji Gatwan. Bagiku episode itu cukup mengganggu jalannya cerita pada series ini. Kemudian ada beberapa karakter yang aktingnya agak cringe sih di beberapa part, kayak Yoko sama Ryuji. Jokesnya juga terasa repetitif di beberapa part, yang justru membuat jokesnya terasa garing, segaring kerupuk asinan. Garing! Garing! Kayak jokes ayam Hiromu, Yoko terjatuh, dan J yang suka motong pembicaraan orang. Kendati pun ada beberapa kekurangan, ini tetap serial yang masih layak untuk ditonton untuk kalian para fans tokusatsu atau Super Sentai yang lebih mengutamakan cerita ketimbang beberapa konsep yang tadi udah aku bahas. Jadi apakah Go Buster adalah serial yang jelek secara kualitas? Tulis opinimu di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka, agar channel ini tidak berakhir naas layaknya series Go Buster.